Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you really fine and keep healthy, guys, because it's still pandemic season. And this week we wanna talk about infern. What's that? Okay, let's check it one by one. Inference, it means that meanwhile you reading some information or listen some information from your friend, your lecturer or others, and then you make estimation what the information you got from that. Okay, and then you try make a conclusion. It means that kamu ketika mendengarkan suatu pembicaraan dari misalnya dari teman kalian, dari dosen kalian, ataupun membaca informasi dari suatu penulis, ketika menyampaikan informasinya, kalian mencoba untuk mengestimasikan. Estimasikan itu memprediksi, lalu nantinya akan mengconclusion. Jadi inference itu adalah step awal ketika kalian menyimpulkan, step awal dalam menyimpulkan. Jadi sebelum menyimpulkan, kalian menginference dulu. Itu ya, pusing. Ulangin lagi dari awal, oke? Inference adalah suatu kata yang bermakna untuk mengestimasikan atau memprediksikan apa sih informasi yang didapat dari si penulis ataupun dari si pembaca, ataupun si pendengar, si pembicara. Lalu kalian mengestimasikan apa sih yang akan kalian dapatkan informasinya. Lalu kalian menyimpulkan. Jadi sebelum menyimpulkan, kalian harus menginference dulu, memprediksi dulu. Ya, oke, paham ya? Good. Oke, making inference as you read. Ketika kalian membaca suatu paragraf, kalian ambil dua inference, dua detail ketika akan membuat inference, ya. Untuk apa? Untuk bisa dapat konklusi awalnya. Nah, konklusi awalnya itu disebutnya inference. Jadi ketika kalian udah dapat dua intisari ketika dalam satu paragraf itu, jadi kalian pemikiran kalian nggak kemana-mana, jadi nggak keluar dari paragraf tersebut atau dari pembicaraan yang ketika kita dengarkan tersebut, ya. Jadi jangan keluar dari konteks. Jadi pemikiran itu jangan liar kemana-mana. Tetap harus usahakan dalam konteks yang kita baca atau yang kita dengarkan. Next. For example, okay, look at the pictures. It's very interesting, guys. You will try to analyze this picture. This picture is very interesting to understand. Okay, you just analyze this picture and then you will find some components. The first is the people. Good. And then chair. Good. And then what's next? The windows design. Okay, good. And then the seat design. And then many others. Gampang, banyak ya. Yang pertama, kita bisa ngelihat orangnya. Oh, orangnya kayak gini. Ya, oke, good, keep it. Yang kedua, desain joknya. Bukan jok atau ya. Desain kursinya. Oke, desain kursinya kayak gitu. Oh, jaraknya berdekatan. Terus ketika kalian lihat lebih jauh lagi, desain jendelanya, oh kok gitu ya. Oke, itu menjadi main point buat kita. Oke, kayak gitu ya. Nah, itu proses kalian dalam menyerap sebuah informasi. Lalu ada pertanyaan dari si pembaca, dari si penulisnya tentang berbagai hal tentang si gambar ini. Terus kita udah menyimpulkan secara detail ya menurut kita sendiri. Pak, misalnya kalau inference kita sendiri dengan inverse dengan teman lain tentang gambar ini beda-beda, bisa nggak Pak?
Boleh, karena kita punya pandangan sendiri ya dalam dalam menginference suatu hal, dan hal tersebut tidak akan disalahkan. Misalnya, oh ini mah kayaknya lagi di rumah ya karena joknya kayak gini, oh joknya sih, kursinya kayak gini, terus oh jendelanya gitu, ini kayaknya di rumah deh. Ada yang bilang kayak gitu, ada salah nggak? Nggak apa-apa. Terus ada yang bilang, oh ini kayaknya di mobil deh, mobil mobil kecil, oke bisa. Ada yang ngomong ini di bus, nggak apa-apa, di bus nggak apa-apa, di bis ya sorry. Ada yang ngomong ini di rumah makan, oke nggak apa-apa, karena daya analisa seseorang itu berbeda-beda ya. Jadi ketika kalian menemukan inference yang berbeda, hargailah inference tersebut, oke. Dan untuk menentukan benar atau salahnya, ya nanti si penulis yang akan membenarkan info tersebut ya. Oke, jadi ketika inference itu kalian mengawang-awang kemana-mana pun nggak apa-apa. Kalau bahasa kerennya itu adalah kepo, kalian bisa kepoin gitu, oh ini teh lagi ngapain sih gitu kan. Nah si man and woman itu lagi ngapain, ada yang ngomong lagi si cowoknya lagi cari perhatian, ya oke gak apa-apa, it's me, it's your inference. Atau misalnya si cowoknya lagi nanya alamat ke si ceweknya, ya gak apa-apa. Atau misalnya si cowoknya lagi apa di sini membagikan kartu nama, ya gak apa-apa, next. Nah nanti muncul dari si penulis, where are these people, kan. Kalau kita melihat kondisinya seperti ini, misalnya lihat desain jendelanya, desain seatnya, desain eh, apa interiornya, kita 80% udah yakin, oke, ini di pesawat, berarti in an airplane, tulis kayak gitu. Ada yang nulis di mobil, tulis aja di mobil. Ada yang nulis di rumah, tulis aja di rumah, gak apa-apa. Nanti kan ada kunci jawabannya dari si penulisnya. Yang benar adalah in an airplane. Oke, good. What are their jobs? Nah, kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Bukan. Gambar kuncinya. Yang pertama si cowok itu pakai berdasi, nah si ceweknya itu pakai baju kantoran. Itu kalau zaman dulu kayak gitu ya, baju kantoran. Biasanya disebutnya they are both business people, bisa. Ataupun ada yang ngomong ini husband and wife, bisa, bisa. Ada yang ngomong ini a man with the assistant, bisa, bisa. Jadi tapi si penulis akan membenarkan lewat kunci jawabannya gitu. Jadi melatih kita untuk menganalisa suatu hal. Ya, what are they doing kan, yang tadi kan. Kalau ini dijawabnya the man is showing something to the woman, oke, bisa. Atau misalnya lagi menanyakan alamat atau telepon, itu kan bisa juga. What they are saying, nah kita bisa mengkepokan mereka lagi ngomongin apa sih kan. Misalnya kalian nulisnya here is the photo of my family, bisa kan, karena itu ada berbagai kemungkinan. Di kertas yang kecil yang mereka pegang kan bisa foto, bisa catatan kecil, ataupun informasi kecil, dan lain sebagainya ya. Jadi in making inference, you try to estimate from the picture, from what you read or you listen, and then making conclusion what they saying atau what they write there. Jadi belajar untuk mengestimasi atau mengkepoin apa sih yang mereka kerjain, apa sih gambar ini maksudnya apa, kayak gitu ya. Gampang kan belajar kepo inference. Okay, next example. You have a clue here and then you must infer what's that. Di sini kita punya clue. Clue itu petunjuk ya, kata-kata petunjuk. Terus kalau kalian harus menyimpulkan. Di sini kata-katanya it's brown. You can drink it, ya. You can put it milk or sugar on it, and
it isn't tea. Tapi bukan teh. Apa ya? Kalian belajar inference. Memprediksi apa ya itu? Dia itu brown, bisa diminum. You can put it milk or sugar in it, but it's tea. Tapi bukan teh. Apa ya? Tahu? Oke, kita samain ya. Apa tuh jawabannya? Cafe. Gitu ya. Jadi belajar memprediksi, belajar kepo. Apa sih ini maksudnya? Gitu. Next. For example. Nah, di sini ada sebuah cerita. Nih. Sally datang pada jam 4.30. Tapi dia tahu bahwa mamahnya itu pulang kerja itu pasti lebih dari jam 5. Berarti kalau belum jam 5 dia belum pulang. Berarti estimasinya ketika lampu rumahnya masih mati semua, berarti apa ya? Nah, kita bisa mengestimasikan. Ada berbagai cabang ya kan ya. Misalnya, berarti kalau misalnya pemikirannya di sini mah, Sally can infer that her mother is not yet home, ya kan? Kenapa? Karena lampunya masih mati, berarti mamanya belum pulang. Bisa. Ada kemungkinan lain? Ada, misalnya lights off in their house. Sally can infer that the house have power problem. Bisa kan? Bisa, karena lampunya mati semua. Oh, kayaknya ini punya masalah di listriknya. Misalnya, listriknya belum dibayar udah 3 bulan. Atau misalnya tokennya belum diisi. Bisa juga kan mati total. Gitu. Jadi kalian bisa menginfer sendiri. Tapi kalian menginfernya itu jangan jauh-jauh dari petunjuknya. Di sini kan petunjuknya ada paling atas, ada yang paling atas si arrive at home at 4:30 and then her mom go from work at 5. Jadi kalian memikirkannya jangan terlalu liar ya. Jadi berarti estimasinya mamahnya belum datang, berarti rumahnya masih padam. Jadi jangan mikir kemana-mana ya. Misalnya ada masalah listrik yang kayak gitunya, itu jauh dari konteksnya. Jadi kita mikirnya mengestimasinya, menginferensinya jangan jauh-jauh dari konteks yang udah si penulis kasih. Oke. Di sini clue-nya, Jennifer hears the mailbox close and her dog is barking. Jadi Jennifer mendengar bahwa mailbox-nya itu kotak suratnya itu tertutup. Terus anjing miliknya dia tuh menggonggong gitu. Nah, dari situ kalian bisa belajar menginfer estimasinya gimana sih ketika misalnya si mailbox-nya tertutup terus si anjingnya bergonggong. Kalian jangan jauh-jauh. Berarti kayaknya ada postman yang datang masukin surat di mailboxnya lalu ditutup, lalu anjingnya menggonggong gitu. Jadi di sini ditulisnya Jennifer can infer that the postal carrier has delivered her email. Not email, mail. Jadi estimasinya kayaknya ada pos yang datang terus masukin ke kotak posnya lalu ditutup kotak posnya, terus menandakan bahwa suratnya sudah tiba gitu. Pak, bisa nggak saya menginformasinya kayak gini? Kan di situ mailboxnya tertutup terus si anjingnya menggonggong. Bisa nggak menginformasinya kayak gini, Pak? Misalnya karena si mailboxnya ada yang iseng, terus si anjingnya menjaga mailbox itu dengan menggonggong. Boleh? Boleh. Tapi di luar ketentuan yang tadi. Jadi kita harus mengestimasikannya itu dengan sangat bijak ataupun nggak keluar dari konteksnya gitu. Biasanya yang ngoprek mailbox itu nggak jauh dari tukang pos, bukan yang lain gitu kan ya. Oke, lagi Norman sees Cookie
crumbs on the floor and chocolate around his son's mouth. Norman itu ngelihat ada potongan kue, remahan-remahan kue ungguan gitu ya. Udah 10 menit lagi, 10% lagi. Sorry. Berarti kita harus cepat udahan ya. Seneng. Santai. Remahan kue di lantai, terus ada coklat di sekitar mulutnya anak-anaknya dia gitu. Kamu bisa menginfer bahwa Norman can infer that his son ate a cookie. Boleh? Pak, kalau saya nge-infernya Norman can infer that son play with cookie. Bisa juga, masih masuk akal ya, karena dengan main-main itu timbul remahan kue dan juga misalnya si tangannya ngelap-ngelap ke sini, bisa juga. Pak, saya nge-infernya kayaknya si kukinya yang main dengan bayinya. Bisa nggak? Nggak bisa lah, karena itu benda mati ya. Benda mati masa main dengan benda hidup? Yang ada juga benda hidup main dengan benda mati. Dalam hal ini si kukinya dimainkan oleh si bayinya, bukan si kukinya memainkan bayi. Nah, itu kurang efektif ya. Jadi keluar dari konsep yang ada, yang udah dikasih oleh si penulis si clue-nya ya. Jadi kalian sebisa mungkin harus bisa menginfernya itu sesuai dengan apa yang penulis kasih si clue-nya. Oke. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh inference yang udah saya susun dan kalian bisa latihan di sini. Ini bukan tugas ya, bukan tugas, tapi ini latihan. Maksudnya latihan apa? Maksudnya kalau kamu pengen bisa, ya berlatihlah kalau pengen bisa ya. Kalian tinggal screen barcode ini dan akan langsung menuju soal-soal yang ada. Pak, gak dikerjain gak apa-apa? Gak apa-apa. Because you are mahasiswa. Kamu udah mahasiswa ya, kamu bisa menentukannya sendiri. Ini exercise 2. Kalian bisa di scan ya, sorry. Ini exercise 3. Kalian bisa scan juga. Ini yang keempatnya, kalian bisa scan juga. Kalau misalnya kelewat, kalian bisa pause dulu videonya lalu scan, oke? Ini yang kelima. Terus yang ini, thank you. It means that the material is end, and I hope you really enjoy about my material. And if you still confused, you can replay this video, because the replay method is very effective way for today. Thank you for coming. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.